Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat olahraga? Saya Senpil Hamzah akan memandu Anda dalam acara Turun Dialog Olahraga. Kali ini kita berada di Siliwangi Harley Davidson Bandung. Dan saya tidak sendiri karena ada rekan saya Adi Renaldi ya yang akan menemani kita pada saat ini, Adi. Ya, selamat siang juga untuk Ketua Perbasi Jawa Barat ya, Bapak Efrianto. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Senpi, terima kasih juga sudah hadir Mas Adi dan seluruh rekan-rekan kru dari RRI. Selamat datang di Siliwangi Harley Davidson of Bandung. Betul. Ini adalah base campnya Harley Davidson Bandung dan di sini juga ada sekretariat Harley Owner Group Siliwangi Bandung Chapter. Nah, jadi buat pemirsa kalau mendengar suara motor itu nggak apa-apa. Itu karena kita ada di tempatnya Harley Davidson ya di Siliwangi. Betul. Harley Davidson Bandung. Iya, dengar suara motornya adem juga. Kayak gitu ya. Harganya juga adem. Adem ya. Baik. Kang Efri ya, kami panggilnya Kang Efri aja dikarenakan ini kita akan membahas dulu sebelum bola basket kami akan membahas tentang hobi hobi motor besar kayak gitu. Ya, Kang Efri di Siliwangi Harley Davidson ini mungkin di klub sendiri Kang Efri sebagai apa nih? Oke, kalau saya untuk periode tahun ini kebetulan saya sudah pensiun dari officer. Jadi kalau di Harley Owner Group itu ada namanya PES officer, gitu. Udah pensiun. Tapi di sebelumnya atau di periode sebelumnya itu saya dipercaya untuk menjadi menjadi PR atau public relation untuk Harley Owner Group Siliwangi Bandung Chapter. Begitu Mas Adi kira-kira. Ya. Luar biasa. Wah, luar biasa. Dan ini biasanya kalau dalam jangka waktu sebulan kan biasanya kan kalau misalnya Harley Davidson ini kan touring ya. Kemana. Ini dalam jangka 1 bulan ini Kang Efri ini biasa touring kemana saja, berapa kali dalam 1 bulan nih? Oke, dalam 2 bulan terakhir itu saya dengan Harley Owner Group Siliwangi Bandung Chapter itu melakukan 2 kali touring. Yang pertama itu di bulan Agustus, itu kita touring ke Yogyakarta. Lalu yang paling baru sekitar 2 minggu yang lalu kita ada touring ke Bandung dan finish di Kota Bali. Tapi memang destinasinya di Bali, tapi mampir-mampir kita. Hari pertama kita mampir di Wonosari, hari kedua kita mampir di Malang, hari ketiga kita mampir di Banyuwangi, dan hari keempat kita finish di Bali, begitu Mas Adi. Jadi ada touring yang pendek kemarin ke Jogja dan ada touring yang panjang sampai di Bali itu kurang lebih kalau satu jalan sekitar 1.200 km. Wow. Itu dari Bandung ke Jogja itu pendek ya? Dibilangnya pendek ya touringnya? Ya selama itu di bawah 1.000 km saya kira touringnya bukan touring yang panjang gitu ya. Ya gitu Mas Adi kira-kira. Iya, memang paling jauh kemana nih Kang Efri pernah nih? Untuk Harley Owner Group Siliwangi Bandung Chapter itu yang paling jauh tentunya udah pasti pindah-pindah pulau. Ada pernah ke Flores, sampai di Flores. Ada pernah juga yang tahun lalu itu juga sempat sampai ke mana? Sampai ke Sulawesi. Nah itu pulau-pulau itu yang saya kira juga sudah menjadi sudah menjadi jelajahannya Harley Owner Group Siliwangi Bandung Chapter yang disponsori oleh Siliwangi Harley Davidson of Bandung, begitu. Jarang pulang berarti. Jarang pulang ya, Bang Toyib ya. Ya, baik. Itu tadi sedikit kilasan atau obrolan dengan Kang Efri sebagai Ketua Perbasi Jawa Barat ya. Dan ini hobinya itu motor besar. Motor ini besar sangat luar ini. biasa. Ya, Kang Efri dari tahun berapa sih hobi motor besar ini? Ya kalau ngomongin tahun mungkin udah masuk tahun ke mungkin udah hampir di 15 tahunan ya. 15 tahun. Iya, gitu. Tapi kalau suka motor memang udah dari zaman SMA sudah main motor gitu. Tapi ini ada kelas-kelasnya. Misalnya saya nih beli Harley ya. Misalnya misal saya beli Harley. Kan ini pemula ya. Nah, itu ada kelas-kelasnya enggak? Karena kalau misalnya maksudnya touring itu kan itu motornya kenceng-kenceng. Nah, kalau misalnya yang pemula kan biasanya pelan-pelan dulu. Gimana nih, Kang? Iya, sebenarnya kalau masalah motor itu kan tergantung selera ya. Tapi memang kalau di Harley Davidson sendiri itu memang ada jenis-jenisnya. Contoh
Kalau untuk yang cc paling kecil zaman dulu itu ada namanya Harley Street. Itu ada Street 500 dan 750. Tapi kelihatannya tahun 2023 ini nggak ada lagi. Setelah itu ada naik lagi ke Sportster, itu kalau dilihat dari cc-nya itu ada yang 1200 dan juga ada Sportster S itu di 1250. Naik lagi ada tipe Softail, dia yang nggak pakai fairing. Ada juga yang tipe Touring tuh yang paling tinggi. Nah, tipe Touring juga macam-macam sebetulnya. Ada yang Road King, sama itu tipenya Touring tapi dia nggak pakai fairing. Terus ada yang tipe Touring full fairing, itu ada Road Glide, ada Street Glide. Ada juga yang paling gede itu yang belakangnya juga dia ada boxnya itu. Itu tuh di Ultra. Nah, itu tuh memang yang istilahnya itu paling nyaman kalau buat touring lah, gitu. Baik. Nah, Kang Every sendiri, saya tanya motornya apa? Ya, punya berapa juga ya? Ya kalau untuk Harley yang biasa saya pakai touring itu saya punya Electrapolis kebetulan. Kalau itu memang kategorinya kategori touring. Jadi itu kalau buat touring itu sudah nyaman ya. Nyaman sekali ya. Makanya kita mau touring sampai kurang lebih 3.000 km juga saya rasa punggung baik-baik aja ya. Karena dari suspensi sudah empuk gitu, dari power mesin juga sudah besar. Jadi kita mau nyalip truk 2 atau 3 truk itu saya kira sekali gas, 1 kali masuk gigi itu udah terlewati gitu ya. Jadi ya tapi tentunya harus dengan perhitungan yang matang gitu ya. Jadi nggak salah-salah lah gitu. Gitu kira-kira. Jadi nanti dipisah ya, yang pemula sama yang sudah biasa touring ya. Iya, jadi memang kalau di Harley Owner Group ini kita punya SOP terkait dengan touring. Contoh, touring itu misalkan dalam satu grup itu ada maksimalnya 20 sampai 23 orang lah. Itu di depan ada road captain, nanti ada safety officer dan sebagainya. Nanti ada urutannya. Urutan di belakang road captain biasanya ada yang boncengan. Nah, nanti di belakang boncengan lagi itu biasanya yang usianya sudah cukup senior. Gitu. Nanti di belakang yang cukup senior itu ada lagi yang low experience atau yang mungkin touringnya baru 1.000 atau 2.000 kilometer. Nah, nanti dari urutan ke-10 ke belakang itu biasanya yang sudah experience. Nah, jadi memang kita membuat SOP atau kita mengikuti SOP yang dijalankan secara internasional ini tujuannya adalah supaya touring yang dilakukan oleh Harley Owner Group ini benar-benar safety. Baik itu untuk pengguna jalan lain maupun kita yang melakukan jalan kegiatan touring. Saya kira begitu Mas Adi. Dari tadi ngomong motor harganya mau tahu berapa? Mumpung kita di Siliwangi Harley Davidson Bandung. Kalau saya cocoknya motor yang mana nih Kang Every nih? Sebenarnya kalau buat Mas Adi lebih tinggi dari saya dan segala macam, yang lebih cocok sebenarnya untuk tipe touring ya. Yang besar ya? Yang besar. Berapa itu harganya? Kalau untuk tipe touring itu range-nya itu 1 miliar sampai 1,2 miliar. Kurang lebih begitu. Itu untuk keluaran baru tahun 2023 gitu ya. 1 sampai 2 1 sampai 1,2 lah kurang lebihnya. Itu yang bisa, ini ya, yang seperti ini ya. Oh iya. Cash itu cash ya. Bisa kredit. Bisa kredit. Seumur hidup ya. Tenang aja. Iya, nanti kalau misalnya ngomong-ngomong soal harga kredit nanti di belakang layar aja. Ada diskon. Ada diskon. Jadi nggak usah khawatir. Nanti setelah selesai kita habis interview ini, nanti saya kenalin sama sales sama ownernya yang ada di sini. Nanti ngobrol aja, barangkali dikasih diskon. Gitu ya. Tapi kayaknya kita kru patungan semua ya buat beli satu ya. Dan ini di Siliwangi Harley Davidson ini ke sini bisa hadir langsung, bisa lihat-lihat, bisa beli langsung ya. Di sini ya. Dan juga ini kalau servis gimana di sini juga bisa servis? Ada, makanya tadi bunyi gerung-gerung motor itu berarti itu lagi di tester itu. Jadi di belakang itu ada tempat untuk servis, ada tempat untuk ganti aksesoris dan sebagainya. Sebenarnya one stop di lokasi ini itu. Jadi bisa belanja, bisa servis. Belanjanya nggak hanya belanja motor. Mungkin aja lagi belum cukup nih duitnya buat belanja motor, boleh belanja baju-baju dulu. Yang lebih terjangkau kan begitu. Masih bisa ya. Pilihannya banyak di sini gitu, kurang lebihnya. Tapi kalau saya belum beli motor, bajunya juga boleh ya. Boleh. Tapi kalau berbicara agenda nih tentang Siliwangi Harley Davidson, apa aja sih agendanya yang memang dilakukan nih? Agenda Harley Davidson itu yang pertama pastinya adalah touring. Ya. Di dalam touring itu, di dalamnya juga ada namanya charity atau biasanya kita juga
memberikan bantuan-bantuan sosial. Nah, hal-hal yang seperti itu kita lakukan. Yang ketiganya juga tentunya kita bekerja sama dengan daerah-daerah yang kita kunjungi untuk kita semakin mempromosikan daerah-daerah wisata yang ada di destinasinya kita, begitu. Iya. Jadi tidak hanya touring, Adi. Ya. Jadi datang ke tempatnya pasti ada kemanusiaannya juga ya. Sosial. Dan sekarang ini sudah berapa banyak nih untuk member pencinta motor besar di Kota Bandung ini? Kalau di Kota Bandung secara keseluruhan menurut saya banyak, ribuan. Tapi kalau yang untuk di Siliwangi Harley Davidson sendiri itu kurang lebihnya hampir 400 member. 400 orang gitu ya. Dan kalau di tempatnya kita karena namanya Harley Owner Groups, maka orang-orang yang jadi membernya kita adalah orang-orang yang harus sebagai syarat utamanya memiliki motor Harley. Gitu. Iya, memiliki motor Harley ya. Siap. Ya. Kita beli sekarang. Kita udah ini. Kenapa? Udah mau lihat-lihat motornya. Oh, ini lihat aja dulu. Apa-apa. Ini yang tadi kan di atas 1 miliar ya. Ya. Yang biasalah, yang standar, yang masih bisa ya 300, 400, 500 sampai 800 yang ada mana aja gitu nih. ya. Ada itu nanti kalau lihat ada poster dan sebagainya itu pastinya harganya di bawah 1 miliar. Ya. Gitu. Terus ya ada beberapa tipe yang harganya di bawah 1 miliar tapi lebih detailnya nanti bisa ditanyakan ke rekan-rekan sales yang ada di sini untuk lebih detailnya barangkali nanti ada diskon dan sebagainya kan. Makanya silakan. Ya, mungkin bagi sahabat dimanapun Anda berada ya, kalau misalnya ingin Anda mencintai motor besar, tinggal datang aja kemana Senpi? Ke Siliwangi Harley Davidson Bandung, Jalan Wastu Kencana ya? Betul. Jalan Wastu Kencana. Ya lihat-lihat aja dulu nggak apa-apa ya. Masalah harga bisa nego di sini ya. Betul. Ya. Salawatan dulu. Salawatan dulu siapa tahu dapat. Ya. Amin, gitu kan? ya. Ya. Dan ini sedikit nih. Kan sekarang motor besar ya. Masyarakat juga ada yang memandang sedikit negatif ya. Ya dikarenakan ya banyak ada beberapa kasus ya. Gimana nih menurut Kang Efri sendiri? Baik. Yang perlu diklarifikasi dari motor besar itu kadang arogan dan sebagainya atau tadi punya citra negatif. Sebetulnya kalau citra negatif itu tidak melulu dicitrakan oleh motornya, tapi bisa juga dicitrakan karena memang seseorang itu mencitrakan seperti itu. Itu kan masalah persepsi kalau seperti itu. Tapi kalau bicara masalah motor besar arogan dan sebagainya ya bagaimana juga dengan motor kecil, pasti juga ada hal yang sama. Artinya baik itu motor besar atau motor kecil itu bagaimana individu, begitu ya? Ya bukan tidak mungkin juga orang pemilik motor besar tadi yang saya sampaikan di HOG Harley Owner Group kita melakukan charity itu kan bentuk satu kegiatan kemanusiaan. Nah hal-hal yang begitu yang kiranya bisa membantah atau bisa mengklarifikasi bahwa tidak semua pengguna motor besar itu memiliki citra negatif. Kalau ada 1 atau 2 motor besar itu memiliki citra negatif, lagi kembali itu adalah kepada individu. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa itu adalah karakter dari seluruh pengguna motor besar. Nah, saya kira begitu Mas Adi klarifikasinya supaya rekan-rekan penonton RRI maupun pendengar RRI ini bisa memahami bahwa kondisi-kondisi demikian itu adalah ya bisa dibuktikan dengan datang ke Siliwangi Harley Davidson Bandung. Saya kira begitu. Di sini akan disambut ramah, nggak usah khawatir. Nggak harus beli motor untuk datang ke sini. Ya, tadi saya datang ke sini agak sedikit kalau orang Sunda bilang culang cileng ya. Ya lihat aduh motornya gede-gede kayak gitu ya. Ya padahal ramah-ramah semua. Padahal ramah-ramah, tapi kita segan. Betul. Biasanya kalau misalnya pakai motor besar kita tuh ya dipandangnya wah. Tapi kan gitu mungkin karena suaranya gitu, karena cc-nya gede ya. Betul. Jadi suaranya gitu. Beda dengan motor saya. Udah, jangan membicarakan motor Senpi ya. Baik, Kang Efri nih. Kan biasanya sebulan ini Kang Efri kan ada touring kemana-mana. Itu perawatannya satu motor saja. Itu bisa menghabiskan apa nih? Bisa menghabiskan berapa biayanya nih? Sebenarnya mungkin gitu ya. Kalau untuk perawatan aja, ganti oli, servis dan sebagainya, mungkin rata-rata
kalau kita nominalkan ya, ya paling sekitar 2 juta lah kurang lebih. 2 juta ya. Untuk satu bulan itu satu motor ya. Nggak hanya 1 bulan. Sebenarnya gini, semakin rajin kita ngerawat motor, maka motor itu akan semakin sedikit masalah. Semakin sedikit masalah motor, maka akan semakin jarang kita melakukan kegiatan-kegiatan yang servis yang sifatnya nilainya gede. Gitu ya. Jadi cukup saja misalkan 1 atau 2 bulan sekali dengan nilai 2 juta sampai 2,5 juta untuk kita rawat, maka motor kita akan semakin long live lah ya. Jadi iya. gitu. Iya, Nggak karena kan nggak nyampe ya. Uang makan nggak nyampe servis. Iya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Servis dulu aja nggak Servis dulu apa-apa. ya. Yang penting kan ganti oli mungkin ya seperti itu. Karena kan jauh Adi itu. Iya, Jauh. betul. Ya, baik Kang Efri, dan ini harapan Kang Efri nih sebagai pencinta motor besar ya, Harley di Siliwangi ini, harapannya untuk pencinta motor besar gimana nih Kang? Iya. Kalau harapan saya untuk rekan-rekan khususnya Siliwangi Harley Davidson of Bandung, saya berharap apa yang menjadi kegiatan positif di grup kami atau komunitas kami ini tetap berjalan dengan baik. Kita tetap bersentuhan dengan masyarakat secara luas dan kita juga bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Kita juga tetap berkomunikasi dengan para pemangku kewenangan, baik itu pemerintah dan sebagainya. Lalu kita tetap menjaga yang paling penting adalah kita tidak arogan di jalan. Yang keduanya adalah kita tetap safety untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Himbauan saya begitu. Itu khusus untuk Harley Davidson. Untuk umumnya pengguna Harley Davidson seluruh Indonesia, tetap jaga keselamatan diri kita dan kita tetap menjaga keselamatan orang lain yang ada di jalan. Seperti itu. Mantap. Seperti itu dong ya. Sanpi sudah melakukan tadi apa yang dibilang Kang Efri? Apa itu? Iya, jangan arogan. Walaupun motornya kecil tapi jangan arogan. Kita harus tertib lah, lalu lintas tetap semua. Motornya kecil lagi saya, nggak apa-apa. Ya, baik sahabat dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan sedikit saja bersama Kang Efri ya sebagai Ketua Perbasi Jawa Barat.